Room Jum Sema Adonai dan channel yang terkait belajar tentang firman-Mu. Urapilah hamba-hambamu yang terlibat dalam acara ini. Bro Codex, IT, Pak Trinity, dan juga hamba-Mu yang akan memberi firman-Mu, Pak Stortio Nugroho. Biarlah setiap kata, kalimat, belum menjadi rema buat kami mendengar. Inilah saatnya supaya kami bangun dari tidur untuk menjadi saksi-saksi-Mu mengabarkan Injil-Mu. Beritahukanlah kami apa yang Kau inginkan dari kami, Bapa, dan kami akan lakukan. Beri kami kekuatan, Roh-Mu yang kudus, bekerjalah dalam hati kami sekarang. Segala kuasa-kuasa gelap yang coba mengganggu atau mencuri firman-Mu, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan. Perangkat 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Perangkat 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Perangkat 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Character BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis. Buku Khotbah Transformatif, Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Sema Adonai 24 jam. Teman sekalian, Tuhan baru saja memakai Petrus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Yaitu di pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, ini adalah Petrus yang sama yang pada waktu yang lalu menyangkal Yesus 3 kali ketika seorang bertanya kepada dia, bukankah kamu adalah salah seorang dari pengikut Yesus? Nah, ini adalah Petrus yang sama yang mengunci diri bersama-sama dengan murid-murid yang lain dalam sebuah ruangan setelah Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan karena ketakutan. Tetapi lihatlah sekarang, Petrus berdiri di depan ribuan orang Yahudi untuk yang kedua kalinya. Dia tidak lagi takut. Dia berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Dia tidak lagi menyembunyikan identitas dirinya sebagai pengikut Yesus. Dia dengan tegas, dia menjelaskan siapa Yesus yang sebenarnya dan kemudian menegur ketidakpercayaan dari orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul pada waktu itu. Itu artinya apa, teman-teman? Artinya adalah bahwa orang bisa berubah. Ya, orang bisa berubah. Tuhan bisa mengubah hidup kita. Nah, inilah yang dinamakan sebagai lahir baru, kehidupan yang dilahirkan kembali. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi tidak peduli seburuk apapun kita di masa yang lalu, seberapa berdosanya kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
Dan ketika Roh Kudus dicurahkan seperti Petrus, kita semua bisa menjadi manusia yang baru. Ini luar biasa. Ya, ini merupakan harapan bagi kita semua. Ya, kita bisa menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Jika kita belum lahir baru, kita akan terus-menerus hidup di dalam dosa. KTP Kristen kita tidak membuat kita menjadi suci. Dan yang sebenarnya, kalau kita compare antara hidup kita dengan KTP kita, yang konsisten sebagai Kristen itu lebih konsisten KTP kita daripada hidup kita sendiri. Nah, keanggotaan gereja kita juga tidak membuat kita otomatis akan hidup seperti malaikat. Begitu juga dengan jabatan-jabatan yang kita miliki. Itu tidak menjadikan otomatis kita suci di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat ketika seseorang menerima Roh Kudus, maka hidupnya diubahkan. Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, Tuhan bisa memakai kita tidak peduli masa lalu kita. Apakah masa lalu kita seorang preman? Apakah masa lalu kita seorang pembunuh? Apakah masa lalu kita seorang koruptor? Atau masa lalu kita seorang pezina? Tetapi ketika kita bertobat, kita percaya Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita menerima Roh Kudus, maka Tuhan bisa mengubah hidup kita dan memakai masa lalu kita, memakai kita sekalipun masa lalu kita adalah masa lalu yang buruk. Nah, kekristenan tidak diukur dari seberapa lama kita menjadi Kristen, tetapi seberapa kita berubah sejak kita percaya Tuhan Yesus. Statement saya, kekristenan tidak diukur dari seberapa lama kita menjadi Kristen, tetapi diukur seberapa kita berubah sejak kita percaya Tuhan Yesus. Nah, ketika melihat orang lumpuh yang sejak lahirnya ini kemudian berjalan-jalan di bait Allah sambil melompat-lompat memuji Tuhan, mengikuti Petrus dan Yohanes kemanapun mereka pergi, mereka segera berkerumun, mereka ingin tahu bagaimana itu bisa terjadi. Mungkin ada sebagian kecil dari mereka yang melihat ketika Yesus berkata, demi nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Lalu kemudian orang lumpuh itu menjadi berjalan. Mungkin mereka bercerita, lalu kemudian cerita itu beredar dari mulut ke mulut, sehingga akhirnya orang banyak berkumpul bersama-sama, ingin mengetahui lebih lanjut, mengapa orang lumpuh itu bisa berjalan kembali. Nah, Petrus kemudian menangkap momentum ini, sehingga dia kemudian menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Nah, dari khotbah Petrus ini kita dapat mengambil pelajarannya, ya 3 poin penting bagaimana kita bisa bersaksi. Ya 3 poin penting bagaimana kita bisa bersaksi. Nah, ingat bahwa setiap orang Kristen adalah seorang saksi Kristus. Sebab kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi Dia. Sebab kita diberi amanat agung untuk membawa kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus itu kepada semua orang. Karena Tuhan ingin bahwa setiap orang di muka bumi ini diselamatkan. Tidak peduli apapun keadaan mereka, seberapapun dosa mereka, dan Tuhan ingin semua diselamatkan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa manusia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, membayar lunas hukuman dosa manusia, dan Tuhan Yesus ingin semua orang diselamatkan. Dan tugas itu, tugas bersaksi, diserahkan kepada setiap kita orang-orang percaya. Nah, tentang pertamanya adalah kesaksian kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Kesaksian kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Dengan tegas Petrus mengatakan, orang ini berjalan
bukan karena diri kami. Dia singgung dua kata yang paling sering disalahpahami atau disalahgunakan, yaitu kata kuasa dan kesalehan atau kekudusan. Atau karena kesalehan saya, bukan karena kuasa saya atau kekudusan saya, maka orang ini berjalan kembali yang tadinya lumpuh. Nah, teman-teman sekalian, sampai hari ini, ketika seorang hamba Tuhan mendoakan orang sakit, lalu kemudian terjadi mujizat, orang itu sembuh, katakanlah nama hamba Tuhan itu adalah Pendeta Petrus, dengan polosnya, kita katakan, oh Pendeta Petrus adalah hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa, atau hamba Tuhan yang diurapi oleh Allah. Ya, sering kita mendengar, mungkin juga kita melakukan itu. Ya, mungkin kita juga melakukan itu. Ya. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang diberi pengalaman mujizat oleh Tuhan, melalui pelayanan dia orang lain mengalami kesembuhan ilahi, atau mengalami sebuah mujizat, lalu kemudian segera kita melabeli hamba Tuhan itu sebagai hamba Tuhan yang penuh kuasa atau hamba Tuhan yang diurapi oleh Allah. Tidak menyadari bahwa karena hal itu, karena labeling itu, fokusnya bukan lagi Tuhan Yesus. Dia tidak memberikan kemuliaan, glory itu bagi Tuhan Yesus, tetapi diri hamba Tuhan ini. Bahkan kadang dengan sengaja, kalau itu terjadi, itu digunakan untuk membranding seorang hamba Tuhan dengan label-label tertentu, sehingga nggak penting lagi apa yang diajarkan, karena fokusnya adalah kepada pemuliaan hamba Tuhan itu, bukan lagi kepada Kristus. Glory itu tidak lagi diberikan kepada Kristus. Dengarkan, kalau ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, lalu dikatakan dia memang hamba Tuhan yang penuh kuasa, dia memang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Lihat, fokusnya tidak lagi kepada Kristus, tetapi hamba Tuhan itu, orang itu, manusia itu. Kita juga dengan mudah menemukan topik-topik khotbah seperti ini yang bertolak belakang dengan pernyataan Petrus ini. Misalnya, topik khotbah, bagaimana menjadi orang Kristen yang penuh dengan kuasa, atau bagaimana kita memiliki kehidupan yang penuh dengan kuasa. Sadar nggak, di kalimat itu, fokusnya adalah diri kita. Atau pengajaran-pengajaran seperti ini sering sekali saya sampai heran. Orang suka mengatakan begini, kita juga bisa seperti Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Syaratnya adalah jika kita hidup saleh dan kita hidup kudus. Ya, silakan PowerPoint-nya next page ya. Nah, teman-teman sekalian, Petrus dengan tegas mengatakan, itu bukan karena kuasa kami atau kesalehan kami. Sebenarnya, kesalahan berpikir banyak orang bisa dia manfaatkan. Ya, karena orang lalu kagum dan kemudian berkata, wow, orang itu luar biasa sekali. Siapa namanya? Petrus. Wow, Petrus sungguh luar biasa sekali. Hebat dia dipakai Tuhan oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, sebenarnya kesalahan berpikir banyak orang ini bisa dia manfaatkan untuk mendapatkan semacam privilege, untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan pemuliaan diri, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa dipetik dengan memakai cara berpikir yang salah atau asumsi yang salah dari banyak orang itu. Tetapi Petrus dengan tegas membantah apa yang ada di dalam pikiran orang banyak itu. Dia berkata bahwa bukan karena kuasaku,
Petrus tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau diukur dari ini, teman-teman sekalian, maka saya pasti berdosa banyak. Tanpa menyadari, kadang-kadang mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, ingin menjadi hamba Tuhan yang dilabeli sebagai hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ketika sebuah peristiwa terjadi, mujizat terjadi, ya, kadang-kadang dengan sengaja membranding diri dengan branding tertentu supaya ya lebih didengar, lebih dihormati, dan lebih lagi. Nah, kita nggak sadar bahwa kita mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, Petrus berfokus kepada Tuhan Yesus. Dia kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, glory itu untuk Tuhan Yesus. Dengan tegas, dengan ikhlas, dengan tanpa merasa rugi, dia berkata, itu bukan karena saya, itu bukan karena kuasaku, itu bukan karena kesalehanku. Yuk teman-teman sekalian, berhenti berpikir ala dukun. Ya, berhenti berpikir ala dukun. Saya sampai bosan mendengar hamba-hamba Tuhan mengajarkan seperti ini. Kalau engkau mau diberkati, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, engkau harus hidup kudus. Ya, apa bedanya dengan dukun kalau begitu? Apa bedanya dengan dukun? Lalu dengan hal itu, dia punya kuasa dalam tanda kutip untuk berbuat sesuatu. Tapi sebenarnya kebenarannya tidak seperti itu. Ya, semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Kita perlu berpikir secara sehat, secara tenang dan damai, ikhlas. Glory itu kita berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sekalian, di dalam ayat 13 sampai dengan 16 dikatakan seperti ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Nah, coba lihat. Kesaksian Petrus berfokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang dimuliakan Allah. Dialah hamba Allah yang diurapi itu. Dialah pemimpin kepada kehidupan itu. Kamu membunuhnya dengan berteriak-teriak, salibkan dia, dan menekan Pilatus supaya hukuman salib dijatuhkan kepada Tuhan Yesus, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Petrus mengarahkan semua kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, seperti Petrus, kesaksian kita juga harus seperti itu. Harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Kesaksian kita, respon kita terhadap sesuatu yang luar biasa, kemuliaan kita berikan kepada Tuhan Yesus. Glory itu kita berikan kepada Tuhan Yesus. Yuk kita menjadi hamba Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menerima kebenaran ini, bahwa kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Memang itu dibutuhkan kerendahan hati, itu dibutuhkan penyaliban diri, itu dibutuhkan motivasi diri yang suci, supaya kita bisa berfokus kepada Kristus, memuliakan Tuhan. Biarlah aku semakin kecil, tetapi dia Tuhan semakin besar. Nah, itu adalah merupakan prinsip hidup, prinsip kesaksian bagi kita semua. Itu yang pertama, pelajaran yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, kesaksian kita bertujuan untuk menyadarkan orang akan dosa. Kesaksian kita bertujuan untuk menyadarkan orang akan dosa. Di ayat yang ke-13 tadi, dengan jelas Petrus menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah nenek moyang,
bangsa Israel. Dia berkata seperti itu karena Petrus bersaksi di dalam konteks pendengar orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi sangat menghormati Abraham, orang Yahudi sangat menghormati Ishak, sangat menghormati Yakub, karena mereka adalah nenek moyang orang-orang Yahudi. Dari mereka lah orang-orang ini berasal. Maka Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang juga disembah oleh mereka. Nah, doktrin ini sangat kuat, mereka pegang teguh, ya, nggak bisa digoyahkan. Ya, bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah juga Allahku. Bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub percaya dan menyembah Allah, menerima firman-Nya, taat tunduk kepada firman-Nya, maka demikian pula aku sebagai keturunannya. Tetapi Petrus berkata, Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang menetapkan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 18 sampai dengan 20, tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Petrus menuntun mereka untuk menyadari dosa mereka. Hai orang-orang Yahudi, jika kalian percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, mengapa kalian tidak percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub datang ke dalam dunia ini, yang dijanjikan sebagai Mesias, sebagai juru selamat? Kenapa kamu tidak percaya kepada Dia? Kenapa kamu menolak Dia? Sementara di sisi yang lain, kamu bilang bahwa kamu adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kamu menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi ketika Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu mengutus, menentukan, memberitakan, menetapkan bahwa Mesias itu adalah Kristus, kenapa kamu tidak percaya? Ya, itu sebabnya dia berkata, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jadi Petrus menuntun, menyadarkan orang-orang akan dosanya. Next. Masalah terbesar kita adalah dosa. Dan upah dosa ialah maut. Kematian kekal di dalam api neraka. Jadi kalau begitu, apa yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah pengampunan. Nah, teman-teman, sesuatu yang tragis di dalam hidup ini bukan kita tidak punya uang. Sesuatu yang tragis di dalam hidup ini bukan kita tidak punya rumah, atau kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan teman, kita sakit nggak sembuh-sembuh. Sesuatu yang tragis di dalam hidup ini bukan ketika kita bangkrut dalam bisnis, atau kita mengalami kegagalan, kita ditolak, bukan. Tetapi sesuatu yang tragis dalam hidup ini adalah ketika seseorang punya segalanya. Dia punya uang banyak, dia punya karir yang bagus, dia punya banyak teman, dia punya fan club, dia populer, seluruh dunia mencintai dia, tetapi akhir hidupnya adalah neraka. Tidak ada yang lebih tragis selain daripada itu. Punya Lamborghini,
punya Ferrari, punya jet pribadi, punya banyak perusahaan, masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia, hartanya bertriliun-triliun, nggak cuma 100 triliun, tapi lebih dari itu. Tetapi kemudian bahwa akhir hidupnya adalah di dalam neraka. Karena itu Petrus berkata, sadarlah dan bertobatlah. Berkat besar dalam hidup ini bukan ketika kita naik jabatan, kita dapat promosi, bisnis kita maju terus, kita buka cabang di mana-mana, atau kita membuka usaha baru setiap tahun kita buka pabrik yang baru, atau kita menemukan gunung emas. Bukan. Berkat yang besar dalam hidup ini adalah ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang yang berdosa. Penemuan yang paling hebat bukan ketika seseorang menemukan harta karun, tetapi ketika kita menemukan diri kita sendiri sebagai manusia yang berdosa, yang memerlukan anugerah Allah. Tetapi, walau kesaksian kita bertujuan untuk menyadarkan orang akan dosa, kita tidak boleh menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi. Dalam bersaksi kita harus menuntun orang sebegitu rupa sehingga akhirnya orang itu sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tetapi sekalipun begitu, kita tidak boleh menghakimi. Next. Di ayat yang ke-17 Petrus berkata, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Saya ulangi sekali lagi, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Sama seperti semua pemimpinmu. Nah teman-teman sekalian, ini penting sekali. Kesaksian itu harus bersifat persuasif. Kesaksian itu harus disampaikan dengan elegan. Kesaksian tidak boleh menyinggung perasaan, apalagi sampai melukai hati. Mentang-mentang manusia berdosa lalu kita bebas untuk mengata-ngatai mereka, oh sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kalau itu terjadi, maka orang akan menutup pintu hatinya, akan menolak. Mungkin dalam adu argumentasi, dia menyadari bahwa argumentasinya lemah, dan lawan argumentasinya dia, yang menunjuk-nunjuk dosa dia, menghakimi dia, dan ngata-ngatai dia, itu punya argumentasi yang benar. Tapi kalau hati sudah terluka, dia tidak akan pernah mau menerima kesaksian kita. Nah, itu sebabnya kesaksian harus membawa kesadaran yang indah bahwa manusia adalah manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, maka penting sekali untuk kita mengerti konteks berpikir, konteks budaya, konteks kehidupan seseorang, supaya kita bisa berbicara sesuai dengan situasi mereka, konsep yang mereka mengerti berawal dari situ. Lalu kemudian kita tuntun mereka kepada kesadaran akan dosa, tanpa menghakimi, tapi dengan cara yang persuasif, yang indah, yang elegan, yang membuat orang, astaga, orang ini luar biasa. Dia membuat aku sadar akan kesalahanku tanpa menyakiti hatiku atau tanpa melukai hatiku. Kesaksian bertujuan untuk menuntun orang menyadari dosanya, tetapi tidak dengan cara yang vulgar, dengan cara yang menghakimi, tetapi dengan cara yang persuasif. Seperti yang dicontohkan oleh Petrus, dia mengatakan, kamu membunuh Yesus, pemimpin kepada kehidupan itu, karena ketidaktahuanmu. Oke, lalu kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, yang ketiga, kesaksian kita
harus mengajak orang untuk kembali kepada Tuhan. Ya, kesaksian kita harus mengajak orang untuk kembali kepada Tuhan. Ayat 25 dan 26 dikatakan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh karena keturunan mula, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah, pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari kejahatanmu. Teman-teman, kita memang harus menuntun orang untuk menyadari dosanya, tetapi kesaksian kita juga harus menunjukkan solusi. Petrus menunjukkan solusi. Janji Tuhan tentang juru selamat, tentang Mesias itu untuk kamu, kata Petrus kepada orang-orang Yahudi di sana. Ya, Petrus memberitahu mereka bahwa Tuhan ingin kita kembali kepadanya. Petrus berkata, kamulah, bagi kamulah, untuk kamulah, secara spesifik, tapi juga secara direct. Petrus menuntun orang untuk kembali kepada Tuhan. Saya ingat ada sebuah kisah, ada seorang bapak punya 2 anak laki-laki, hanya 2. Anak yang kedua datang kepadanya dan berkata, Bapak, berikan kepadaku harta Bapak yang menjadi warisan bagiku. Lalu bapaknya kemudian membagi 2 warisannya, 1 untuk anak pertama, 1 untuk anak kedua. Kemudian memberikan bagian anak yang kedua kepada anaknya ini. Nah, setelah punya uang banyak, harta banyak, anak yang kedua ini kemudian dia pergi, dia keluar kota, dia ingin hidup terpisah dari bapaknya. Ya. Dia bersenang-senang, dia berfoya-foya dengan harta yang dia dapatkan dari bapaknya itu. Dia menikmati betapa bebasnya sekarang hidup dia. Ya, dan betapa bahagia dia minum mabuk, dia bikin. Walau dia orang baru di kota itu, nah, seperti kata pepatah, ada gula, ada semut. Ya, dia bahagia sekali. Lalu tidak lama kemudian hartanya habis, dia jatuh miskin, dan semua teman-temannya meninggalkan dia. Karena tidak ada lagi uang, dan dia mulai kelaparan, maka dia dengan terpaksa pergi untuk mencari kerja, dan mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga babi, tapi bukan babi panggang, menjaga ternak babi. Ya, kalau menjadi penjaga babi panggang sih enak, ya bisa dicicipin babi panggangnya itu. Ya, rasanya udah pas belum, bumbunya sudah pas belum, tingkat kematangannya sudah pas belum gitu. Tapi enggak, dia penjaga ternak babi, bukan penjaga babi panggang. Tapi karena dia sudah terlalu lapar dan menunggu gajian sore hari untuk beli makanan udah nggak mungkin lagi, dia udah nggak tahan lagi, maka dia melakukan sebuah tindakan yang sangat terpaksa, yaitu dia makan makanan babi itu. Nah, di titik inilah dia sadar, di titik inilah dia merasakan bahwa dia telah berbuat salah, di titik inilah dia merasa dia sudah sangat berdosa. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia ingat bapaknya, dia ingat rumahnya, dia ingat keluarganya, dia ingat bapaknya punya banyak pegawai, dia ingat semuanya. Mereka bahagia di rumah bapaknya itu, berkelimpahan dengan banyak berkat, dengan banyak makanan. Bahkan pegawai bapaknya pun tidak pernah mengalami nasib seperti yang dia alami, makan makanan babi.
Nah, itu sangat kontras dengan keadaannya pada waktu itu. Nah, menyadari bahwa dirinya sudah jatuh ke dalam dosa, dia ambil sebuah keputusan. Aku harus pulang. Aku akan datang kepada Bapa dan aku akan berkata kepada Bapa, Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku ingin kembali. Terimalah aku. Gak usah sebagai anak. Terima aku sebagai pegawaimu. Asal aku ada di rumah ini, Bapak. Izinkan aku tinggal. Aku ingin kembali. Nah, teman-teman sekalian, bapaknya yang sudah lama kehilangan anaknya ini, yang setiap hari selalu melihat ke jalan dan berharap pada suatu ketika nanti anaknya kembali, merentangkan tangannya, memeluk erat-erat dengan penuh kasih yang begitu besar. Nak, kamu sudah kembali. Anakku yang hilang sudah ditemukan kembali. Anakku yang mati sudah bangkit kembali. Dan dia berkata kepada pegawai-pegawainya, ambilkan baju yang paling bagus, pakaikan dia cincin, pakaikan dia sepatu, potong lembu yang paling tambun. Kita bikin pesta, kita pesta. Sebab anakku yang hilang sudah kembali, anakku yang mati sudah bangkit kembali. Teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua? Tuhan ingin kita kembali kepada Dia. Tuhan ingin orang-orang yang kita kenal, yang belum diselamatkan itu kembali kepada Tuhan. Tuhan ingin semua orang yang sudah hilang dari Tuhan, yang sudah hilang dari hubungan dengan Tuhan, yang sudah hilang dari persekutuan dengan Tuhan, kembali kepadanya. Dan Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi saksi bagi Dia. Oleh sebab itu, yuk kita menjadi saksi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan seluruh jiwa kita. Biarlah itu menjadi sebuah kerinduan hati yang amat dalam. Menjadi sebuah, kalau bisa, semacam obsesi. Bahwa keinginan saya yang terdalam adalah membawa sesama saya yang belum diselamatkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi untuk itu, ada 3 poin penting pada saat kita bersaksi. Yang pertama, berfokuslah kepada Tuhan. Berikan glory bagi Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Lalu yang kedua, tugas kita adalah membawa orang sampai kepada titik di mana dia kemudian sadar bahwa dia bersalah, bahwa dia berdosa. Tapi lakukan itu tidak dengan menghakimi. Lakukan itu dengan elegan, dengan persuasif. Kemudian yang ketiga, kesaksian kita harus selalu mengajak orang untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan mengasihi setiap orang. Tuhan mengasihi semua orang yang berdosa. Tuhan ingin semua orang datang kepadanya untuk diselamatkan. Teman-teman sekalian, jangan pernah meremehkan nilai seseorang sekalipun dia orang yang berdosa. Pada setiap orang yang berdosa, ada nyawa Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan. Pada semua orang yang berdosa, ada darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Pada semua orang yang berdosa, ada kasih Tuhan yang besar. Kasih yang ingin menyelamatkan. Oleh sebab itu, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Maka tangkap segala kesempatan yang Tuhan berikan. Bila terjadi sebuah momentum di mana itu merupakan saat yang tepat untuk kita bersaksi, lakukan. Berikan segala glory untuk Tuhan. To God be the glory. Lalu kemudian Tuhan akan melakukan bagiannya untuk membawa orang kepadanya. Mari kita akhiri sesi ini
Oke, Shalom Pastor Tio. Shalom Bapak Kemiri. Oke, ini topik yang bagus juga. Dan kadang-kadang kalau ada satu gereja itu setiap kebaktian ada acara kesaksian ya. Nah, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kita nggak tahu apakah karena jenuh atau karena memang dampak negatif atau memang anak-anak Tuhan nggak pernah ada kesaksian sama Tuhan. Yang saya tangkap kesaksian itu menyaksikan apa ya? Maksudnya paling tidak ada kontak pribadi sama Sang Pencipta lah, Tuhan Yesus Kristus. Yang jadi problem ya, kadang kita sering merasa ini kayak suatu keanehan ya. Kadang seolah-olah kita menuduh orang yang bersaksi itu uh, menonjolkan menonjolkan pribadinya ya. Padahal kadang-kadang kalau ya itu ya. Karena istilah, oh itu tidak cocok, KKR-nya banyak kesaksian doang hamba Tuhan itu. Dia hanya menonjolkan dirinya kan. Nah, tetapi kan kalau saya lihat sudut pandang siapa, kau nggak bisa melihat itu bahwa Tuhan bekerja melalui diri dia. Pertanyakan dirimu kalau kau tidak nggak pernah dijamah Tuhan sehingga Tuhan bekerja dalam dirimu, itu kesaksian. Nah, ini seperti selembar benang selaput ini ya, satu selaput. Ini kayak bagaimana? Karena saya lihat komentar miring juga, ada orang hamba Tuhan pergi ke Amerika lalu dibilang itu banyak kesaksian pribadinya loh. Nggak diberitakan firman Tuhan loh. Bagaimana? Loh di kisah para rasul itu banyak kesaksian para rasul bercerita. Nah, lalu kayak bagaimana Pak Pastor ini? Ya. Ya, baik. Saya berasumsi hamba Tuhan itu yang di KKR atau di mana-mana itu dia berkhotbah, ya, dia berkhotbah. Nah, kalau dia berkhotbah, maka itu akan kembali kepada hakikat atau tugas dari seorang hamba Tuhan, ya, hakikat dari seorang hamba Tuhan. Apalagi kalau kita mengembalikan kepada pemahaman tentang hamba Tuhan, ya, atau seorang apostolos, ya, dia itu adalah duta besar, ya, dia seorang duta besar. Nah, katakanlah saya punya sahabat yang kemarin menjadi juru bicara Pak Jokowi, lalu kemudian dia ditugaskan untuk menjadi duta besar di Kazakhstan, ya, di Kazakhstan. Itu ya, orang NU, baik sekali beliau. Itu. Nah, dalam posisi dia sebagai seorang duta besar, maka dia mewakili negaranya, khususnya adalah mewakili Presiden Jokowi. Maka dia hanya menyampaikan apa yang ditugaskan atau diperkatakan oleh Pak Jokowi. Demikian. Tetapi saya pernah juga mendapat berita, mungkin setahun yang lalu itu ada duta besar Indonesia itu menyerang duta besar Indonesia yang lain di negara yang lain. Nah, dia tidak diposisikan untuk melakukan itu, dia sudah melanggar dari tugas dia sebagai seorang duta besar. Nah, tuntutan terhadap seorang pengkhotbah bahwa dia hendaknya menyampaikan pesan Tuhan, maka itu menjadi sebuah tuntutan yang wajar, ya, menjadi sebuah tuntutan yang wajar. Saya nggak lihat bahwa saya terputus. Nah, jadi begini, kalau dalam posisi sebagai hamba Tuhan, maka dia bertugas untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhan itu tentu terambil dari Alkitab, ya, tentu terambil dari Alkitab. Nah, oleh sebab itu,
Kalau dia mendasarkan diri kepada sebuah nas atau sebuah ayat, maka dia wajib untuk menjelaskan apa maksud dari ayat tersebut, lalu disampaikan. Gitu. Lalu bagaimana dengan kedudukan kesaksian atau kedudukan pengalaman? Ini pandangan pribadi saya adalah begini. Seseorang itu, seorang hamba Tuhan, boleh menyampaikan pengalaman untuk memperkuat atau untuk memperjelas pesan firman Tuhan yang dia sampaikan, ya, untuk memperjelas pesan firman Tuhan yang dia sampaikan. Mengapa? Begini, karena Alkitab itu adalah firman kehidupan, maka tentu kebenarannya bisa dialami. Nah, pengalaman itulah kemudian disampaikan. Itu. Tetapi saya juga pernah datang ke sebuah KKR, nasnya dibaca, setelah selesai dibaca, kemudian orang tersebut atau pengkhotbah tersebut bercerita tentang pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan ayat yang dia baca. Jadi itu seperti semacam semacam kita tertipu. Saya merasa tertipu. Ya, kamu mendasarkan diri kepada nas, kepada ayat itu, kamu membacanya sebagai landasan berkhotbah, tetapi kok kamu kemudian tidak tidak menjelaskan isinya, ya itu. Nah itu ada perasaan yang nggak pas dari saya. Itu bukan karena saya tidak menerima pengalaman. Ya saya menerima pengalaman, tetapi pengalaman itu menjadi sesuatu yang memperkuat atau memperjelas dari kebenaran firman Tuhan yang dia sampaikan berdasar dari nas tersebut. Nah, itu. Jadi dari satu sisi saya berpendapat bahwa sebuah pengalaman yang berkaitan dengan kebenaran atau pesan dari khotbah itu akan memperindah sebuah khotbah, menjadikan jelas bagi pendengar, karena itu menjadi sebuah contoh nyata. Tetapi di sisi yang lain, juga saya pernah melihat ada orang itu yang diceritakan itu pengalaman. Kalau judulnya adalah teman-teman sekalian, Bapak Ibu, para hadirin, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Mari kita saksikan, kita akan diberkati. Nah, itu nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa. Jadi penjudulannya yang nggak pas ya menurut saya. Kalau dia isinya hanya kesaksian-kesaksian saja. Demikian, Pak Miri. Oke, itu jawaban sementara dari Pastor Yonugroho. Pak Kemiri gimana Pak Kemiri? Apa itu cukup menjawab atau masih ada sambungannya? Iya, oke. Nggak apa-apa ya, oke. Itu bukan ada berarti dengan kaitannya dengan jubah sakti itu ya Pak, dalam tanda petik. Ada kaitannya nggak? Iya, sebenarnya ya maksud aku kan kadang hamba Tuhan itu ya mungkin sekarang mungkin jemaat ini sebenarnya udah adanya ayat yang dibacakan di atas ya mungkin dibuatlah kesaksian, oh saya pernah ditolong Tuhan atau pelayanannya bla 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 kayak gitu kan. Ya mungkin kalau terlalu banyak kesaksian mungkin itu membuat jemaat kali jadi jenuh kali ya. Tapi kadang jemaat ini saya bilang nggak ambil sisi positifnya ya. Yang selalu diambil sisi negatif dari yang dimanapun ya. Kalau aku sih kita belajar mengambil satu segi positif ya. Seandainya kita lihat orang bersaksi, kita lihat seperti mentereng, seperti sombong lah pikiran kita. Tapi coba pikiran kita ambil sisi yang lain. Loh, hebat juga ya dia bisa Tuhan tolong di masa-masa krisis. Imannya kok sampai teguh sampai satu hari sebelum
sebelum acara dia tidak punya apa-apa, dia tetap teguh, kan? Harusnya, apa aku mungkin kayak gitu? Apakah aku tidak khawatir terus, kan gitu kan? Nah, jadi yang saya sesalkan kadang-kadang kita anak Tuhan ini selalu mengambil dari sisi negatif yang ada yang sisi positif yang sangat powerful kita tidak tiru ya, kita tidak sadar. Kalau semua kita nggak ada yang perfect lah semua lah kalau saya bilang. Nah, itu aja komentar saya Kodeks ya. Ya, baik. Saya sepakat dengan Pak Kemiri. Kita tidak boleh hanya melihat negatifnya dari orang lain yang kebetulan berbeda, ya. Yang kebetulan berbeda. Kita nggak boleh melihat yang negatifnya saja dari orang lain hanya kebetulan karena ada perbedaan, gitu. Maka saya selalu mengingatkan siapapun juga, selagi kita sama-sama percaya kepada Tuhan, sama-sama anak Tuhan, kita nanti itu sesurga. Ya, jangan berantem. Ya, kita nanti sesurga. Ya. Bila meyakini sebuah kesalahan, ya, bila meyakini sesuatu itu salah, doakan. Ya, doakan. Doakan. Itu. Sebenarnya ayat-ayat Alkitab sudah cukup jelas untuk menjelaskan, ya, menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berpikir sehat, berjiwa sehat, sehingga kita tidak a priori terhadap sesuatu yang kebetulan nggak sama dengan kita, ya. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Lalu semua perilaku yang dilakukannya itu salahnya diekspos, tapi benarnya tidak pernah diekspos, benarnya tidak pernah diceritakan atau dipetik sebagai sebuah pelajaran, gitu. Nah, itu tidak baik, ya. Itu tidak baik. Ngomong-ngomong tentang fenomena-fenomena semacam itu, bukankah Tuhan Yesus sudah pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang hamba yang jahat? Waktu tuannya pergi, terus hamba-hamba itu memukuli yang lainnya. Ya, sangat disayangkan itu terjadi tanpa kita menyadari bahwa ada ayatnya yang mengatakan seperti itu. Seharusnya kita menghindari ketika kita ingin atau terpancing atau panas hati ketika merasa sesuatu itu salah. Tapi mungkin barangkali itu berkaitan dengan jenis kepribadian seseorang atau jenis karakter seseorang, ya. Saya lebih senang mengatakan seperti itu. Ya, karena ada orang yang sifatnya itu bisa terbuka, itu murni kepribadian dia, dan ada orang yang sifatnya itu dia seperti pengawas, ya. Dia terpanggil seperti pengawas, seperti satpam, seperti polisi agama, polisi teologi, polisi Alkitab, polisi pengajaran-pengajaran, polisi khotbah. Lalu kemudian dia tanpa sadar dia melakukan itu. Nah, sebenarnya kalau didekati dari psikologi itu lebih enak, ya, lebih enak. Mungkin suatu hari saya akan membuat video reaksi, ya, mereaksi pertengkaran-pertengkaran itu, lalu menganalisanya dari sisi psikologinya, ya, nggak dari segi teologinya, karena orang itu diciptakan beda-beda sama Tuhan, beda-beda karakter, beda-beda kepribadian, dan cara bereaksinya sesuai dengan kepribadian yang Tuhan ciptakan itu. Maka ada orang-orang tertentu yang harus diberi warning, hati-hati loh, kamu yang berkepribadian seperti ini, yang sukanya kepada peraturan, yang sukanya mengawasi peraturan, yang sukanya dalam tanda kutip menegakkan peraturan, kamu jangan salah sampai memukuli hamba Tuhan yang lain. Sementara posisimu sama-sama hamba Tuhan. Itu. Iya, Pak Kemiri. Bagaimana Pak Kemiri?
bersaksi, kita harus menuntun orang kepada kesadaran akan dosa. Ya. Lalu kemudian dalam bersaksi pula kita harus memberikan petunjuk tentang solusi dari keadaan keberdosaannya itu. Ya, itu harus selalu begitu. Harus selalu memberikan harapan, ya. Harus memberikan jalan keluar ya, dari keadaannya. Sebab di dalam bersaksi itu kita sedang menggiring seseorang pemahamannya, penghayatannya tentang kehidupan ini. Ya, kita bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri sejak manusia jatuh ke dalam dosa untuk nanti menyelamatkan manusia. Ya. Lalu kemudian kita menggiring dia kepada sebuah kesadaran bahwa kita ini orang berdosa loh. Ya, kita ini semua orang di dunia ini berdosa. Cuma kita berdosa dengan cara kita masing-masing. Tapi tetap saja itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Ya, mau kelihatan, mau tidak kelihatan, mau besar, mau kecil, mau dosa elit atau dosa tidak elit, itu semuanya dosa. Ya, semuanya dosa. Nah, compare-nya itu kan kepada Allah yang Maha Suci. Sehingga nggak mungkin di compare dengan Allah yang Maha Suci itu manusia kedapatan tidak berdosa, nggak mungkin. Ya. Nah, dosa itu mendatangkan kematian, neraka. Tapi kita tidak boleh meninggalkan seseorang dalam perasaan bersalah yang tidak terselesaikan. Kita juga harus membawa dia kepada solusinya. Ya, solusinya adalah bahwa Tuhan Yesus sudah membayar hukuman dosa itu, lunas dibayar di atas kayu salib. Lalu, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka Dia mengampuni dosa kita dan hukuman dosa kita itu tidak lagi diperhitungkan kepada kita. Makanya ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus menempatkan kita tidak bercacat, tidak bercela, kudus di hadapan Allah Bapa di surga. Pengertiannya bukan karena kita tidak lagi punya kesalahan ketika kita menjadi Kristen, tetapi karena hukuman dosa kita itu atas keadaan dosa kita itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Nah, solusi itu adalah yang saya maksud tentu adalah solusi Yesus sebagai jalan keluarnya, ya. Salib sebagai jalan keluarnya adalah membawa atau menuntun orang kepada kesadaran bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Ya. Tapi dalam penyampaiannya itu tidak boleh menghakimi. Nggak boleh menghakimi, nggak boleh makanya si Petrus berkata, kamu melakukan itu di dalam ketidaktahuan kamu sama seperti pemimpin-pemimpin kamu. Ya. Ketika andai kata kamu mengerti, ya, kamu nggak akan berbuat seperti itu. Jadi dia besarkan hati orang setelah dia membawa mereka untuk menyadari bahwa mereka berdosa. Ya. Jadi dia besarkan hatinya, kemudian dia katakan bahwa kamu melakukan itu karena kamu tidak tahu. Nah, ini sebuah pernyataan yang bagus dari Petrus, sebuah pola di mana ketika dia membimbing orang kepada dosa, maka dia tidak dia tidak menggunakan kata-kata yang menghakimi, ya, yang merendahkan, kamu salah, kamu dosa, kamu nggak layak di hadapan Tuhan, kamu tuh bukan siapa saja. Ya, dia nggak berbuat seperti itu. Gitu. Jadi teguran dari Petrus itu enak untuk diterima, nggak menyakitkan hati, nggak melukai hati.
nggak mengerdilkan nilai seseorang di hadapan sesamanya, gitu. Nah, itu penting, ya itu penting karena kita ini duta Kristus, ya. Kita ini utusan surga, ya. Maka berbicaralah dan bersikaplah sebagaimana sepantasnya utusan surga itu berbicara, ya, membimbing orang itu. Maka saya setuju dengan Pak Kemiri, jangan kita menghantam hamba Tuhan yang yang tadi dicontohkan, khotbah isinya cuma kesaksian tok, nggak ada firman-firmannya gitu. Ya, kita kan utusan surga. Kalau kita ingin membicarakan itu, bicarakanlah dengan tetap menjaga harkat martabat orang yang kita bicarakan itu. Ya, kita tidak boleh menghakimi sebegitu rupa, karena seorang yang bersikap menghakimi itu memposisikan diri lebih tinggi daripada orang yang dihakimi. Ya, ya saya paham, karena saya kemarin ini yang ribut-ribut di Indonesia Timur itu, ya, Bro Kodek, itu ada ada thumbnail, ada judul yang menyebut pendeta sembarang ini, pendeta sembarang ini, nggak boleh begitu, ya nggak boleh begitu. Kita ini ingat, kita ini utusan surga. Bila mana kita merasa seseorang itu salah, maka kita menyampaikannya dengan seperti Petrus menyampaikan, ya, tidak menghakimi, ya, menjaga harga diri seseorang, ya, itu. Dengan demikian, teman-teman sekalian, kita mari menggunakan segala kesempatan yang kita miliki untuk bersaksi, untuk menyampaikan Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu adalah juru selamat. Baik, mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Di malam hari ini, di Indonesia, pagi hari di Amerika, kami berdoa. Biarlah anugerah kasih Tuhan kami terima dengan syukur, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menebus kami dari segala dosa kami. Engkau mati di atas kayu salib, membayar lunas hukuman dosa kami, ya Tuhan, sehingga kami sekarang ada di posisi sudah diselamatkan, memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami anak-anak Tuhan, dan kami mendapat mandat amanat dari Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Kristus. Maka berkati setiap kami semua Tuhan, agar spirit roh bersaksi itu menyala-nyala di dalam hati dan jiwa kami, agar dengan demikian Tuhan, kami dapat menjadi alat di tangan Tuhan, membawa banyak jiwa kepada Kristus. Berikan kepada kami kebijaksanaan untuk memfokuskan segala kesaksian kami kepada Tuhan Yesus, sumber dari segala keselamatan, sumber dari segala kehidupan. Biarlah kami juga Tuhan diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menuntut orang kepada kesadaran akan dosa dengan elegan, dengan persuasif, dengan tidak menyakiti, dengan tidak menghakimi. Sehingga kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengucapkan kata-kata sebegitu rupa, sehingga akhirnya orang menerima keadaan dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami rindu Tuhan, melalui hidup kami menjadi saksi Tuhan. Kami memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan memakai kami untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Biarlah semangat bersaksi itu tidak bisa berhenti dan padam
dari hati kami. Biar kami senantiasa menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini.